Yuk ikut Move Camp Muslim Family Camp 18 hingga 20 Agustus 2023 di Teras Merapi, Yogyakarta. Informasi lengkap hubungi 0898 0072 222. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Salah satu di antara fenomena yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin adalah menghadiahkan bacaan Al-Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tinjauan syar'i tentang masalah ini? Pertama yang perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal yang dilakukan oleh hamba mendapatkan pahala tidak hanya dari amal itu, termasuk juga dari pengaruh baik amal tersebut. Sebagaimana yang Allah tegaskan di beberapa firman-Nya, di antaranya di surat Yasin ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan makhluk yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Tidak hanya itu, wa atharahum, termasuk juga dampak dari apa yang mereka lakukan. Sehingga ketika orang berbuat baik, lalu dari perbuatan baik itu memberikan dampak baik yang lain, maka dia mendapatkan pahala dari amal kebaikan itu plus dampak baik yang ditimbulkan dari amal tersebut. Kemudian disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila hudan," barang siapa yang mengajak masyarakat ke arah petunjuk, "kana lahu minal ajri," maka dia mendapatkan pahala, "mithlu ujuri man tabi'ahu," seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, "la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a," dan sepeser pun tidak mengurangi pahala mereka. Sehingga ketika Anda mengajak orang untuk melakukan salat, maka Anda mendapatkan pahala salat dan pahala setiap orang yang mengikuti ajakan Anda untuk salat. Berdasarkan hadis ini, dan hadis ini sahih riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kemudian dalam hadis yang lain dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah," barang siapa yang mengawali kebiasaan baik dalam Islam, fa umila biha ba'da, kemudian kebiasaan baik itu dikerjakan setelah dia meninggal, kutiba lahu mithlu ajri man amila biha, maka dicatat untuknya seperti pahala orang yang mengamalkannya, wala yanqusu min ujurihim syai', dan pahala mereka tidak dikurangi sepeser pun. Hadis riwayat Muslim. Baik, dari sini kita bisa melihat ada 3 hal yang kita dapatkan berdasarkan beberapa dalil yang tadi kita baca. Yang pertama, kita bicara terkait amal dan pengaruhnya. Bahwa yang pertama, pahala yang didapatkan oleh seseorang itu ditentukan oleh amal plus dampak dari amal tersebut. Yang kedua, bahwa orang yang mengajak orang lain untuk berbuat baik, maka dia dapat pahala dari orang yang mengerjakannya atas ajakannya, mengerjakannya karena ajakannya. Yang ketiga, orang yang mempelopori amal baik, maka dapat pahala dari semua
yang melestarikannya. Baik. Ini 3 kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari 1 ayat di surat Yasin tadi dan 2 hadis yang tadi kita baca. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, maka para ulama mengatakan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, maka Nabi SAW turut mendapatkan pahalanya, baik kita hadiahkan ke beliau maupun tidak kita hadiahkan. Sehingga ketika saya membaca Al-Fatihah, maka otomatis Rasulullah SAW mendapatkan pahala dari bacaan itu. Ketika Anda membaca Al-Fatihah, maka Nabi SAW turut mendapatkan pahala dari bacaan itu. Hanya saja ada hal yang perlu kita pertimbangkan. Jika pahala itu tidak kita hadiahkan, maka pahala itu tetap jadi milik kita dan Nabi SAW juga tetap mendapatkannya. Dan jika pahala itu kita hadiahkan kepada Nabi SAW, maka pahala itu tidak bisa kita miliki. Baik, 2 ini pernyataan yang perlu untuk kita pertimbangkan. Sekarang coba kita lihat beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Kita mengetahui bahwa para sahabat tidak melakukan praktek menghadiahkan pahala amal untuk Nabi SAW pasca beliau meninggal dunia. Imaduddin Ibnul Attar, muridnya An-Nawawi, pernah ditanya, hal tajuzu qiraatul Qur'an wa ihda'us thawab ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa hal fihi athar? Bolehkah membaca Al-Qur'an dan menghadiahkan pahala bacaan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa hal fihi athar, dan apakah dalam hal ini ada riwayat yang mendukung praktek tersebut? Kemudian jawaban yang disampaikan oleh Imaduddin Ibnul Attar, beliau mengatakan, amma qiraatul Qur'anil aziz, membaca Al-Qur'an, famin afdalil qurubat, termasuk di antara amal yang sangat afdal nilainya. Wa amma ihda'uhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi menghadiahkan pahala bacaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yunqal fihi atharun mimman yu'taddu bihi. Tidak ada nukilan, tidak ada asar yang dinukil dari orang yang yu'taddu bihi, yang perkataannya bisa diterima. Bal yambaghi ayyamna'a minhu, bahkan selayaknya ayyumna'a minhu, praktik seperti ini seharusnya enggak dilarang. Jadi beliau sampai mengatakan selayaknya untuk dilarang. Lima fihi minat tahajjum alaihi, karena ini termasuk di antara memberat-beratkan diri sendiri. Fima lam ya'zam fihi, untuk perbuatan yang tidak ada panduannya. Ma'anna thawabat tilawah, sementara yang namanya membaca Al-Qur'an, pahala membaca Al-Qur'an, hasilun lahu, didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asli syar'ihi, karena beliaulah yang pertama kali mensyariatkannya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menegaskan wa jami'u a'mali ummatihi fi mizanihi, dan semua amal yang dilakukan oleh umatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkan pahala, sehingga pahala amal itu juga ditaruh di timbangan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini keterangan Imaduddin Ibnul Attar yang dikutip dalam Mawahib Al-Jalil. Juga dinyatakan oleh As-Sakhawi, beliau muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika beliau ditanya tentang orang yang membaca Al-Qur'an lalu dia menghadiahkan pahalanya untuk menambah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban As-Sakhawi, yang beliau merupakan muridnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata As-Sakhawi, hadza mukhtara'un, ini adalah perbuatan yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Min mutaakhiril qurra, dilakukan oleh para pembaca Al-Qur'an generasi belakangan. La a'lamu lahum salafan fihi, aku tidak pernah mengetahui ada panutan dalam masalah ini sebelum mereka. Orang-orang sebelum zaman beliau, kata As-Sakhawi, aku tidak pernah mengetahui satupun ulama yang melakukan praktik seperti ini sebelum beliau.
rahimahullah. Ini juga dikutip dalam Mawahibul Jalil. Kemudian Syekhul Islam memiliki satu catatan dalam masalah ini. Catatan itu kasih judul Ihda'u Thawab ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Catatan yang beliau beri judul Ihda'u Thawab, menghadiahkan pahala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyimpulkan, lam yakun min amalis salaf, bukan bagian dari kebiasaan para ulama salaf, para ulama terdahulu. Annahum yusallun wa yasumun wa yaqra'un al-Qur'ana, di mana mereka salat, berpuasa, membaca Al-Qur'an, kemudian mereka hadiahkan itu semuanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika lam yakunu yatasaddaquna anhu. Demikian pula tidak ada praktek dari para sahabat tabi'in maupun tabi'in di mana mereka bersedekah atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membebaskan budak atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna kullama yaf'aluhul muslimun, karena setiap yang dilakukan oleh kaum muslimin, falahu mithlu ajri fi'lihim, maka dia mendapatkan pahala dari amal itu, min ghairi ayyanqussa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Baik, ini keterangan Syekhul Islam. Jadi beliau punya kaidah bahwa para ulama di masa silam itu tidak ada satupun mereka yang mempraktekkan pasca wafatnya Nabi SAW, baik di kalangan sahabat tabi'in maupun tabi'in, tidak dijumpai adanya riwayat mereka menghadiahkan pahala amal untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa sebenarnya ketika kita tidak menghadiahkan amalan khusus kepada Nabi SAW, maka otomatis beliau akan mendapatkan pahala dari amal itu. Meskipun kita akui ada juga sebagian ulama yang membolehkan menghadiahkan amal untuk Nabi SAW. Bahkan mereka berdalil dengan praktek yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Menurut riwayat yang sebagian ulama menilai ini riwayat yang enggak jelas, tidak bisa dipertanggungjawabkan nilai keabsahannya. Namun di sana Ibnu Umar disebutkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau pernah umroh atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun sekali lagi riwayat ini dinilai lemah oleh sebagian ulama dan ada yang mengatakan statusnya tidak jelas. Nah, di antara yang membolehkan adalah Al-Buhuti, salah satu ulama mazhab Hambali. Dalam Kasyaful Qina beliau mengatakan, kullu qurbatin fa'alaha al-muslimu, semua amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim, wa ja'ala thawabaha aw ba'daha, kemudian dia jadikan pahalanya atau setengah dari pahalanya, sepertiga atau seperempat, li muslimin hayy, dihadiahkan untuk muslim yang lain yang masih hidup, aw mayyitin, atau muslim yang sudah meninggal, jaza dzalika wa nafa'u dzalika, hukumnya boleh dan pahala itu bisa mereka manfaatkan. Dan ini merupakan pendapat Hambali, di mana orang yang beramal bisa menghadiahkan pahala amalnya kepada orang yang sudah meninggal. Li husulis thawabi lahu, karena dia bisa mendapatkan pahala dari situ. Lalu Al-Buhuti mengatakan hatta li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sampai pun pahala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pun pahala yang dihadiahkan untuk Nabi SAW bisa sampai kepada beliau dan beliau bisa mendapatkan manfaatnya, menurut keterangan Al-Buhuti dalam Kasyaful Qina. Tayyib. Namun menurut jumhur seperti ini tidak perlu dan itu membebani diri, sebagaimana kata Ibnul Attar, karena kalaupun orang itu tidak menghadiahkan untuk Nabi SAW, maka pahala itu jadi miliknya, dan tentu saja otomatis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkan pahala dari amal yang dia kerjakan, sebab beliaulah orang yang pertama kali melakukannya. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.